Saya ini, sangat beruntung bahwa di Atomi ini saya bisa bertemu peluang bisnis yang betul-betul luar biasa, yang benar-benar kita bisa jalankan tidak hanya harus secara offline seperti model dulu ya, kita harus bertemu, kita harus ke kantornya, beli produk, lalu diantarkan ke para member kita. Nah, itu kan terlalu banyak pekerjaan. Jadi selama 2 tahun terakhir di Atomi, saya sudah menjalankan lebih dari 3 tahun. 2 tahun terakhir ini saya betul-betul murni jalankan dengan cara online. Artinya saya tidak pernah bertemu dengan konsumer saya, tidak pernah bertemu dengan partner saya, tidak bertemu dengan leader saya, semua saya jalankan secara online. Dan ini juga sudah dijalankan oleh kurang lebih 90% mungkin dari leader-leader saya dan bisnis partner saya. Mereka juga menduplikasi apa yang kami kerjakan, yaitu dengan online ya. Dan lecture hari ini sebetulnya ini lebih kepada visi ya. Makanya judul daripada tema meeting kita ini adalah vision meeting. Artinya untuk kita bisa sukses di Atomi, kita tidak bisa hanya punya keinginan. Wah, saya ingin sukses, saya ingin sukses. Makanya moto perusahaan yang barusan kita bacakan ada 4, betul kan? Yang pertama apa? Menghargai semangat. Apakah kita punya semangat di Atomi? Semangat kita itu seperti apa? Makanya banyak orang bilang saya tuh gagal, wah karena saya tidak bisa bicara, karena saya tidak punya banyak teman, karena saya tidak mampu melakukan presentasi, banyak skill yang saya tidak punya, makanya saya tidak bisa sukses. Tapi di Atomi sebetulnya kita tidak perlu punya skill sampai A sampai Z ya. Bisa bisa presentasi, bisa recruiting, bisa jualan, nggak perlu. Kalau punya bagus, kalau nggak punya nggak masalah. Karena di Atomi tidak ada requirement atau syarat untuk bisa sukses. Yang penting syaratnya apa? Kita percaya, betul? Kalau kita percaya akan kesuksesan kita, itu yang disebutkan di moto perusahaan. Yang pertama tadi mengerai semangat. Semangatnya dulu ya. Dan juga jangan menggunakan orang sebagai alat supaya kita bisa sukses ya. Jangan supaya kita bisa menjadi seorang sales master, kita paksa member kita berbelanja dengan padahal dia harus ngutang sana sini. Nah, itu untuk kepentingan kita. Itu yang pertama. Kita harus menghargai manusia ini seperti apa bayi ya, bukan seperti sapi perah yang kita perah. Itu kan CEO Hangil Park yang bicara seperti itu. Yang kedua adalah menciptakan visi ya. Jadi kalau kita sudah tahu, kita semangatnya sudah ada, lalu kita ciptakan visi kita atau tujuan kita mau kemana melalui Atomi ya. Jadi kita mesti jelas 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun arah kita mau kemana. Jangan ikutin nanti saya ikutin upline saya. Nanti saya ikutin teman saya. Kalau dia sukses, saya sukses. Jangan. Visinya kita dulu mesti jelas ya, clear sejelas-jelasnya. Nah, yang ketiga ini ya sebetulnya saya mau lebih kupas lebih lanjut ya, itu adalah menjadi seorang yang percaya, keyakinan, mengikuti keyakinan. Keyakinan kita di mana? Kita sukses atau tidak? Kalau tidak, kita tidak sukses ya sudah pasti kita tidak akan sukses. Tidak ada orang yang hidupnya baik kalau dia berpikirannya negatif ya. Orang mengharapkan positif, dia harus berpikir positif, yakin hal-hal yang positif. Jadi di sini, jadilah kita orang yang percaya ya, bukan yang meragukan. Banyak orang seperti ini. Mereka percaya akan keraguan mereka. Mereka meragukan akan kepercayaan mereka. Tapi malam hari ini saya mau semua kita yang hadir malam hari ini, kita mau percaya akan keyakinan kita atau kita mau meragukan atas keraguan kita. Itu yang penting ya. Jadi judul malam hari ini adalah jadilah orang yang percaya, bukan orang yang ragu. Kalau teman-teman masih ragu, semoga setelah malam hari ini kita semua menjadi seorang yang percaya ya. Percaya akan apa? Kesuksesannya kita. Percaya akan apa? Bahwa visi kita akan sampai di Atomi ya. Dan yang terakhir apa? Yang moto perusahaan tadi kita bacakan. Melayani dengan kerendahan hati ya. Ini adalah Ini adalah yang 9 leader lakukan di acara vision meeting ya. Kita ini akan melayani dengan kerendahan hati. Artinya kita yang sudah Sharon Rose Master, kita yang sudah Diamond Master, kita yang sudah Auto Sales Master, kita mau teman-teman, kita mau semua member lineage jaringan kita juga bisa merasakan kesuksesan. Jadi tidak hanya kita sendiri yang sukses.
Karena sukses sendiri menurut saya itu sepi ya, kalau sukses di atas panggung sendirian sepi. Jadi apalagi kalau kita bisa bersama-sama bergandeng tangan, kita naik ke tangga kesuksesan melalui Atomi. Nah, itu sungguh-sungguh suatu hal yang betul-betul saya impikan. Ini adalah pendiri Atomi, yaitu Mr. Han Gil-pak ya, Chairman CEO Han Gil-pak. Dan beliau bisa membuat perusahaan Atomi begini besarnya, artinya di 23 negara. Saat ini kita sudah bisa mendaftarkan 79 negara ke dalam Atomi. Betul? Terakhir ada Brunei, ada Israel, Haiti, apalagi Nigeria ya. Itu semua mereka sudah bisa bergabung, sudah bisa menjadi Atomi member. Nah, Atomi bisa sampai peringkat ke-12 di tahun 2020. Kita belum dapat datanya ya tahun 2021. Saya yakin kita akan naik lagi menjadi top 10. Menjadi perusahaan sebegini besarnya, ini visinya siapa? Visinya CEO kitanya sendiri, betul? Dia punya visi bahwa ini perusahaan yang tadinya hanya sewa kantor yang dia sendiri tidak bisa punya sign ya, tidak bisa bikin papan reklame, dia pakai kertas. Dia print Atomi, dia bikin office, dia sewa kantornya $500 sebulan. Itu 13 tahun yang lalu. Saat ini Atomi bisa menjadi perusahaan giant atau raksasa di 23 negara yang sudah ada, dan kita terus akan buka cabang sampai mungkin satu dunia ya, sampai kalau kita ke Afrika Selatan mungkin udah ada Atomi gitu ya. Ini visinya beliau. Semua itu ada di mindsetnya dia, di pikirannya dia. Dia hanya terbenak, suatu hari saya akan mendirikan perusahaan network marketing terbesar di dunia, dan singkat cerita terbentuk ya. Dan ini adalah 9 Imperial Master yang sudah ada di Atomi ya, yang terakhir Dong Chul Pak yang paling kanan bawah. Mereka bisa menjadi Imperial Master, ini visinya siapa? Bukan visi CEO-nya Han Gil-pak punya visi, bukan. Ini visinya mereka masing-masing. Bukan visinya upline-nya mereka. Mereka punya upline ya. Mereka ada upline, ada sponsor di atas dia. Karena ID dia bukan ID nomor 1. Ada ID nomor 4, ada ID nomor 9, ada ID nomor 1000, berapa ya, 4000. Mereka punya upline. Tapi kenapa upline mereka bukan Imperial Master? Malah mereka yang di downline di bawah, mereka bisa jadi Imperial Master duluan. Kenapa? Karena ini adalah visinya mereka. Visinya masing-masing Imperial Master ada 9. Jadi kita semua yang di sini ya, ada 9 leaders yang tergabung dalam vision meeting, dan masih ada banyak leader-leader di bawah kami ini. Kita ini bisa menjadi Imperial Master atas visinya siapa? Bukan visi dari 9 leader ini. Jadi kalau ada leader kita yang mau menjadi Imperial Master duluan, silakan. Yang penting visinya harus jelas. Kepercayaan mereka harus jelas. Mereka percaya tidak akan sukses. Kalau mereka mempercayakan keraguan mereka, lalu mereka meragukan kepercayaan mereka, mereka tidak akan sukses. Ini adalah orang-orang yang bukan saya kenal pribadi, saya kenal perjalanan sukses mereka. Artinya mereka mulai dari nol ya, mulai ditolak sana sini. Ini saya pelajari semua. Kecuali yang 8 dan 9 saya belum sempat belajari, tapi dari 1 sampai 7 kalau ditanya saya hafal. Saya hafal perjalanan mereka seperti apa ya. Kalau yang ke-9 saya kenal waktu beliau masih Crown Master. Saya juga ikutin kisah suksesnya dia. Dan ini luar biasa. Mereka tidak pernah meragukan akan kesuksesan mereka. Ya, jadi teman-teman yang malam hari ini kita coba, kita satukan visi. Kita percaya kalau kita akan sukses di Atomi. Jangan melihat kiri kanan ya. Orang banyak bilang, aduh bisnis gituan gak bakal bisa sukses. Jadi kalau kita mau berbicara, kalau kita mau berkonsultasi, lihat atau cari orang yang sudah melewatinya. Kita semua pasti punya upline kan? Pasti punya sponsor kan? Lihat apakah mereka sudah melewati dan sukses di Atomi. Kalau merasa kayaknya, orang ini kok kayaknya kurang enak gitu ya. Cari orang di atasnya beliau ya. Cari leader yang sudah menjalankan dan sudah sukses, konsultasi ke orang tersebut. Jangan konsultasi ke orang di luar sana. Atomi, saya sudah join. 2018 saya sudah join, itu bisnis susah. Nggak jalan. Ya, jangan sering ngomong ke orang seperti itu. Nanti ketemu lagi di pasar. Saya tahu itu Atomi yang jual sikat gigi. Nggak jalan. Barang-barangnya mahal, nggak sukses ya.
3 orang, 4 orang, 5 orang Anda ketemu seperti itu, Anda juga akhirnya, ya sudahlah, nggak jalan itu bisnis. Jadi berkonsultasi dengan orang-orang yang sukses. Orang-orang yang sudah menjalankannya dari nol sampai bisa ada di hari ini, mereka sudah sukses. Nah, jadikanlah mereka mentornya Anda. Ya, mentor tahu ya, mentor adalah orang yang Anda lihat, Anda look up, dan Anda percaya dan Anda ikuti. Itu adalah mentor ya. Cari mentornya Anda masing-masing. Kalau Anda tidak punya di jaringan Anda, cari di CH Atomy. CH Atomy, channel Atomy Indonesia. Itu banyak leader-leader yang sudah sukses. Kalau kurang puas, cari di Amerika, Kanada, kalau bisa bahasa Inggris. Cari, itu yang saya lakukan di awal-awal. Karena sponsor saya tidak mengajarkan visi Atomy. Beliau orang baik, dia sama saya orang baik, kami saat ini masih berteman. Tapi dia bukan mentor yang baik untuk saya. Saya tidak belajar apa-apa dari sana. Akhirnya saya cari orang di atas dia. Ketemu upline dari Korea ya, dia tinggalnya di Kanada. Saya belajar banyak dari dia. Ada lagi upline saya, Diamond Master dari Kanada juga. Dia orang Filipina. Saya belajar dari dia. Lalu dari dua orang tersebut saya berasa masih kurang. Saya cari ke CH Atomy. Dapat leader Star Master Ju Yong Pak, pasti semua teman-teman tahu. Dapat leader Royal Master Jason Sim. Saya pelajari kisah-kisah mereka, saya ikuti tapak jejak kakinya mereka ya. Dan itu yang saya lakukan dan saya yakin leader-leader semua juga lakukan ya. Jadi mimpi itu adalah sesuatu yang lewat seperti singkat saja, itu adalah suatu visi yang akan datang. Ya, jadi pasti kita teman-teman pasti pernah lagi ngapain, mungkin lagi cuci piring atau lagi mandi atau lagi nyetir, tiba-tiba ada pikiran lewat, set, cepet gitu. Nah, itu adalah dream. Dream itu tuh seperti kilasan yang ya kadang bisa juga lama gitu ya, tapi lebih banyak cuman kelibet set gitu ya. Itu sering terjadi sama saya. Jadi ada pepatah bilang seperti ini. Orang yang buta dengan visi itu lebih baik daripada orang normal hidup tanpa visi. Pernah dengar pepatah ini? Orang buta dengan visi itu lebih baik daripada orang normal yang hidup tanpa visi. Wah, ini bahaya sekali ya. Mungkin banyak, termasuk saya sendiri, waktu saya sebelum ketemu Atomy, saya hidup itu tanpa visi. Artinya visi saya hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Ketemu teman, barbecue, party di rumah dia sampai jam 3 pagi, pulang. Besok lanjut lagi seperti itu. Itu adalah weekendnya saya. Apakah itu visi? Visi saya cuma hari Jumat, Sabtu, Minggu. Senin sampai Jumat saya kerja keras di kantor, Sabtu, Minggu saya mau party sama teman. Itu saja. Itu dibilang, orang buta dengan visi lebih baik daripada orang yang seperti saya dulu. Wah, saya langsung berubah. Artinya, saya mesti punya visi. Karena hidup itu cepat sekali. Tahu-tahu sudah 2 tahun. Ya, tahu-tahu sudah lewat 5 tahun. Tahu-tahu saya sudah 10 tahun. Saya nggak berasa. Wah, 10 tahun saya hidup tanpa visi. Artinya saya hanya melewati hari demi hari, hanya demi hari. Ya, yang penting bisa bayar cicilan mobil, yang penting bisa bayar rumah, ya, KPR dan lain sebagainya. Saya pikir itu saya sudah hidup. Padahal itu bukan hidup. Itu Anda hanya muncul di dunia ini. Sudah itu saja. Anda tidak punya purpose ya, tidak punya tujuan hidup, tidak punya visi. Lebih baik orang yang buta. Wah, itu betul-betul tamparan untuk saya. Visi atau vision perlu diciptakan. Kita tidak bisa menemukan visi. Kita tidak bisa mengambil visinya orang. Oh, upline saya visinya bagus nih. Saya pinjam Nggak bisa. Visi itu harus dari kita sendiri, tidak bisa tidak bisa diambil dari orang ya. Jadi harus ciptakan. Dan kita harus mengambil kebiasaan melakukan action. Betul? Jangan menunggu sampai semuanya itu perfect atau sempurna baru mengambil action. Karena tidak ada hal yang sempurna ya. Kalau Anda menunggu kondisi yang sempurna, artinya Anda akan menunggu selama-lamanya. Nanti deh, saya jalanin Atomy, tunggu anak saya sudah bisa kuliah. Nanti deh, kalau rumah saya sudah pindah yang lebih besar, nanti saya bisa ada ruangan meeting. Nanti deh, kalau kerjaan saya sudah mulai santai. Nanti deh, kalau saya sudah tidak bekerja lagi. Nanti deh ya. Itu adalah menunggu perfect condition. Kondisi yang sempurna tidak pernah akan datang. Kalau Anda menunggu hal-hal seperti ini, Anda akan menunggu selama-lamanya.
Oke, jadi dua hal yang kita harus lakukan supaya kita bisa mengambil action. Yang pertama, kita harus mengharapkan, bukan mengharapkan. Jadi kita tahu, expect kita tahu bakal ada obstacle atau rintangan atau kesulitan yang akan datang. Betul? Kalau kita menyetir mobil, misalkan dulu saya sering ke puncak ya. Kalau misalkan kita nyetir ke puncak, apakah saya tunggu sampai laporan berita bahwa oh tidak ada kecelakaan, jalannya mulus, tidak ada jalanan berlobang, oh nanti tidak ada hujan, tidak ada badai ya. Saya kan nggak nunggu seperti itu kan. Kalau saya sudah memutuskan, oke Sabtu kita jalan-jalan ke puncak ya, saya mau makan sate kambing Sinta, itu kesukaan saya. Yuk, kita rame-rame masuk mobil langsung jalan. Apakah saya langsung mikir-mikir? Enggak kan, saya nggak pikir. Tapi saya yakin nanti bakal ada kesulitan, mungkin nanti ban saya mungkin kempes. Itu pasti bisa terjadi. Ada kemungkinan-kemungkinan oh mungkin nanti macet ya. Jadi kalau kita mengambil pola pikir seperti ini, pasti ada kesulitan, pasti suatu kemungkinan bukan pasti, kemungkinan akan ada kesulitan, kemungkinan akan ada rintangan, kita akan terus maju. Tidak peduli. Lalu pada saat kita bertemu dengan rintangan atau kesulitan tersebut, ya kita temukan. Kita temukan lalu kita lewati saja. Seperti nyebrang jembatan. Jadi pada saat kita ketemu jembatan, apakah kita mikir, waduh, ini jembatan kuat gak ya mobil saya ya? Aduh, nanti ini jembatan bisa rubuh gak ya? Enggak kan? Kita nggak akan muter balik, carilah jalan yang nggak ada jembatan. Enggak kan? Kita terusin aja, lewatin aja jembatan itu. Nah, itu jembatan diibaratkan dengan rintangan dan kesulitan. Lanjut terus. Kita ketemu, lewatin. Itu yang dimaksud. Jadi kita gunakan action kita untuk menyembuhkan rasa takut atau fear, lalu menambahkan confident atau kepercayaannya kita. Cara mematikan fear atau ketakutan yaitu dengan cara action. Lakukan action. Setelah melakukan action, kita akan menambah tingkat confident, kepercayaan level kita. Itu sudah dibuktikan ya. Dan yang berikutnya, action itu membangun atau memperkuat tingkat kepercayaan diri. Oke? Kalau kita jarang melakukan action, sudah pasti confident level kita rendah. Karena kita tidak memberi makan confident level kita, kepercayaan diri kita. Kalau kita ketemu orang, 1 kali, 2 kali, 3 kali kita ditolak, kita takut, ya sudah kita nggak lakukan. Jangan harap confident level kita tinggi. Karena kita mikirnya, ya sudahlah, kita nggak bakal diterima. Lalu kita stop melakukan action, ya sudah pasti kita tidak akan lebih hebat, lebih kuat. Itu maksudnya ya. Jadi untuk mengalahkan rasa takut yaitu action. Oke? To fight fear, you act. Oke? Kalau Anda mau menaikkan rasa takut Anda tunggu. Itu yang dimaksud ya. To increase your fear, you wait or postpone. Nah, berapa banyak kita kalau ke dokter, mau ke dokter ya, misalnya kan kita, aduh perutnya nggak enak nih. Mau ke dokter kayaknya takut gitu ya. Makin kita tunggu, makin kita takut, betul? Jangan-jangan ini tumor. Aduh, jangan-jangan ini bisa kanker. Aduh, nanti saya pikir anak saya gimana ya. Makin kita tunggu ke dokter, makin tingkat ketakutan kita semakin tinggi. Betul? Itu yang terjadi. Misalnya mau prospek juga. Aduh, saya mau prospek. Angkat telepon, tutup lagi. Angkat telepon, taruh lagi. Takut nih, aduh ntar kalau ditolak gimana. Semakin Anda lama-lama telepon, semakin Anda takut. Yang saya lakukan waktu itu, saya langsung ambil handphone, saya lihat nomornya siapa, langsung saya telepon. Nggak banyak tunggu. Sudah pernah dengar Atomi? Belum? Oke, saya mau jelasin 5 menit. Punya waktu? Oke, langsung saya. Selesai. Jadi jangan kita tunggu-tunggu, karena semakin kita tunggu, kita memberi makan kepada rasa ketakutan kita. Yang kita perlu lakukan, action. Jangan banyak pikir, jangan banyak beranalisa nanti seperti ini gimana, kalau dia seperti ini gimana ya. Jangan seperti profesor, kebanyakan mikir. Kita harus seperti seorang doer, orang yang melakukan. Jangan menjadi seorang thinker. Kebanyakan mikir ya. Jalanin saja, do it. Action itu menyembuhkan rasa ketakutan kita. Oke? Ini yang si Johan Gilpak bilang ya.
Keberanian itu bukan sesuatu yang tidak ada rasa takut, ya. Tetapi determination untuk melangkah maju walaupun di tengah-tengah ketakutan, ya. Indonesia rada sulit ini. Saya terjemahkan ya. Jadi rasa keberanian itu bukan pada saat tidak ada ketakutan. Tapi kita tetap melangkah maju dengan keyakinan walaupun kita di dalam ketakutan. Ngerti ya? Jadi orang-orang yang courageous atau orang yang berani, itu mereka tetap berjalan maju walaupun di sekelilingnya dia masih ketakutan. Itu yang dibilang courage. Keberanian bukan berarti, nanti deh tunggu tidak ada fear lagi baru saya maju. Bukan, itu bukan courage, itu memang sudah lumrah. Semua orang akan maju kalau tidak takut, ya kan? Tapi walaupun kita takut, kita tetap maju, itu yang dibilang dengan keberanian. Ini adalah the magic word untuk sukses, ya. Sekarang. Kalau Anda mau sukses, magic word-nya apa? Sekarang. The magic word untuk failure atau gagal adalah nanti. Nanti deh. Kamu kapan meeting? Nanti deh kalau ... ya. Kamu kapan mau mulai presentasi? Nanti deh kalau saya sudah sales master, ya. Itu nanti, dan nanti. Ini yang Anda akan dapat. Kegagalan. Oke? Kalau Anda mau sukses, sekarang. Saya dulu ingat. Waktu di awal-awal, mungkin baru 1-2 bulan, saya jalanin Atomy, saya kan mengadakan home party ya di rumah member-member saya. Waktu leader saya yang orang Korea ini, dia bilang, iya Mak, saya akan bantu kamu presentasi. Jadi kita ada presentasi ya, pada saat facial ada presentasi, nanti setelah dipakein masker ada presentasi hemohim, lalu ada presentasi compensation plan. Itu sudah biasa kita lakukan di isinya kita, education center kita ya. Nah, pas lagi home party, leader saya bilang iya, dia akan bantuin. Tahu-tahu waktu sudah mulai presentasi, leader saya di belakang cuman dengerin aja gini, sambil lipat tangan ya. Terus pas saya udah selesai pembukaan, saya bilang, ayo maju. Terus dia bilang apa? Suruh saya jalan. Terusin aja. Di situ saya seperti burung ya, burung elang yang dijorokin dari tebing, suruh terbang sendiri. Wah, di situ saya langsung muka saya merah, badan saya panas, mules, saya nggak tahu mesti ngapain ya. Saya ingat-ingat apa yang dia presentasi waktu di senternya dia gitu ya. Saya ngomong aja, wah ngecap aja tuh dalam 15 menit ngomongin skincare. Padahal saya nggak ngerti itu skincare waktu itu evening care dan skincare 6. Teknologinya seperti apa, saya ngecap aja gitu. Lalu mulai hemohim. Waduh, saya ingat apa ya hemohim. Oh iya, hemohim itu KRI. Dibuat untuk ilmuannya. Saya ngecap selama setengah jam. Nah, disitulah saya belajar. Kalau saya mau sukses, jangan tunggu-tunggu. Nanti deh. Kalau saya sudah ini, nanti deh kalau saya udah ini. Tidak ada pernah suatu situasi yang perfect, sempurna. Kita harus dipaksakan situ maju. Setelah dari kejadian itu, berikutnya, setiap minggu saya home party. Saya sudah seperti Imperial Master. Karena tragedi yang pertama itu. Setelah itu saya pulang, saya pelajarin. Apa itu hemohim, apa itu skincare, ya, apa itu teknologinya. Saya menjadi orang yang mahir di dalam bidangnya saya ya. Makanya teman-teman yang mau sukses, jangan tunggu-tunggu, lakukan sekarang. Jangan tunggu sampai besok kalau Anda bisa lakukan hari ini. Ini adalah quote dari Benjamin Franklin ya. Jangan tunggu sampai besok, lakukanlah hari ini kalau memang Anda bisa. Ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari. Yang pertama, kita tidak bisa sukses dalam satu hari. Siapa yang sukses satu hari? Ada yang sukses di Atomy dalam 1 minggu? Bisa jadi auto sales master 1 minggu? Nggak ada. Bisa penghasilan 20 juta dalam 1 bulan? Nggak ada. Perlu waktu. Artinya tidak ada sukses yang dalam 1 malam. Tidak ada. Anda tanya sama Bill Gates, Anda tanya sama Jeff Bezos, Anda tanya Elon Musk, semua yang giant company, itu tidak ada overnight success ya. Yang kedua, sukses itu tidak sendirian. Ada yang sukses sendirian?
Imperial Master sendirian di atas, dia hahaha tidak ada partnernya, tidak ada. Dia punya ribuan member partner, ratusan leaders ya. Tidak ada orang sukses sendirian. Yang ketiga, Anda harus ciptakan kesuksesan Anda sendiri. Bukan orang lain, bukan upline Anda. So, saya nggak sukses karena downline saya males. Saya nggak bisa jadi diamond karena downline saya tidak ada yang jadi sales master. Jangan nyalain orang. Kalau Anda tidak sukses, itu salahnya siapa? Salah sendiri. Anda harus menciptakan kesuksesan Anda sendiri. Nah, ini fakta ya. Ini bukan saya yang buat. Ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Yang berikutnya. Kalau Anda memiliki fondasi yang baik, selebihnya akan mengikuti, akan terus membangun dengan sendirinya. Jadi yang paling penting apa? Fondasi Anda. Kalau fondasi Anda baik, yang di atas akan terbangun dengan sendirinya. Karena building yang 100 tingkat ya, itu tidak bisa dibangun tanpa lantai nomor 1. Ada yang bangunan 100 tingkat tidak ada lantai nomor 1? Dia ngambang gitu ya? Nggak ada kan? Semua dibangun dengan berdasarkan lantai. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Nggak ada dia bangun lantai 100 dulu, turun ke bawah. Nggak ada. Fondasi harus dari bawah dulu. Mulai satu per satu. Lantai 1, 2, 3 ya. Jadi si Johan Ilpak bilang seperti ini. Guru yang baik itu melakukan dengan praktis, dengan contoh. Dia memimpin murid-muridnya dengan contoh, bukan dengan kata-kata. Ada kan guru yang hanya kata-kata ya, teorinya jago ya, banyak guru seperti itu. Tapi the best teacher yang the best itu memimpin dengan memberikan contoh. Jadi Anda lihat, teachernya Anda, mentornya Anda. Dia memimpin Anda dengan kata-kata atau dengan contoh. Ya, kalau dia hanya dengan memberikan meeting, seminar harus ikut, Zoom harus hadir. Kamu mau sukses, kamu mesti hadir. Tapi dia sendiri nggak pernah muncul. Nah, dia hanya memimpin dengan kata-kata, teori. Dia sendiri tidak mempraktekannya. Jadi kalau kita mau menjadi teacher the best, kita harus memimpin member-member kita dengan contoh. Anda mau member Anda apa? Jago presentasi? Anda dulu yang jago presentasi. Anda bisa create sales ya, PV setiap hari 100.000 misalkan. Anda dulu yang contohin. Jangan bilang kalau member Anda, kamu harus bikin customer belanja setiap bulan 65.000, 100.000. Anda dulu tunjukkan. Ya, jadi jangan menjadi teacher sepertinya the best teacher tapi tidak memberikan contoh. Itu maksudnya si Johan Ilpak. Yang kedua, kita ini akan digantikan oleh robot. Betul? Robot. Orang-orang akan bekerja seperti budak ya. Sorry ya, ini agak kasar. Seperti budak tanpa freedom untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut. Betul sekali. Kita lihat sekarang ke McDonald. Semua sudah TV besar, kita tinggal klik, pesan, bayar, ambil di counter. Kemana itu? Orang-orang yang dulu ngelayani, mau pesan apa Pak? Dulu ada bisa 5 counter ya, dulu mungkin 7, sekarang jadi 3, nanti 3 jadi 1. Lama-lama sudah tidak ada. Jadi pelayan-pelayan ini sudah hilang pekerjaan mereka di masa depan. Sudah pasti. Pekerjaan-pekerjaan delivery ya, atau sopir, atau tukang pos, semua nih akan hilang. Atau pekerjaan di bank, teller, itu semua akan hilang. Di Kanada, kita bisa nabung di ATM. Udah nggak perlu teller lagi. Punya cek, tinggal difoto, pakai app, masuk ke bank kita. Ya, nabung cek juga bisa di mesin ATM. Tadinya itu counter teller penuh, bisa ada 10, 15. Sekarang paling hanya 3. Ya, sisanya dilakukan oleh mesin. Itu yang akan terjadi. Jadi orang-orang masa depan ini udah sebetulnya tidak cerah untuk anak-anak kita. Apalagi cucu kita. Mereka akan bekerja seperti budak yang tanpa freedom, kebebasan untuk kerjaan-kerjaan yang hanya rendah-rendah.
Apakah itu yang kita mau untuk anak cucu kita? Saya pas dengar ini merinding. Saya bilang ke diri saya harus sukses. Artinya, saya tidak bisa bersantai-santai di Atomi. Karena pekerjaan untuk anak saya, untuk cucu saya, suram. Suram. Kecuali Anda memang menjadi dokter, spesialis, ya itu baik. Tapi kalau Anda kerjanya hanya biasa-biasa saja, kasir, teller, ya, atau waiter, itu akan hilang. Saya pernah makan di restoran, itu yang lainnya robot. Robot datang, ya, terus dia taruh traynya, saya ambil. Nanti dia balik lagi ke dapur, nanti balik lagi bawain makan. Itu yang akan terjadi dengan pelayan, waiter. Oke? Nah, sekarang saya mau tanya nih, teman-teman ketik di chat ya. Anda mau sukses, Anda mau menjalankan sesuatu hal yang tingkat kesuksesannya 1% atau 99%. Mana yang Anda pilih? Ketik 1 kalau Anda pilih 1%, ketik 99 kalau Anda pilih 99%. Oke, saya mau lihat ya di kolom chat. Coba ketik 1 atau 99, mana yang Anda pilih? Ya, Rini bilang 99. Ya, Tandia 99, ada yang 1, 99. Kebanyakan 99. Yang satu jam berapa orang nih? Satu, saya hitung yang dua ya. Dua, tiga, empat. Oke, berarti 99% bilang 99. Ya, Julia bilang 99, ada yang bilang satu. Lebih banyak 10, 99, oke? Ini kalau Anda memilih yang 99%, artinya Anda memilih stabilitas. Betul? Anda memilih stabilitas atas yang tidak stabil. Ini faktanya. Ini si Yopak yang bilang, bukan saya ya, sekali lagi. Kalau Anda memilih yang stabil, artinya tidak ada uang. Ya, jadi sorry ya teman-teman ya, yang menjawab 99% itu salah. Itu si Johan Hilpak bilang, kalau Anda ya pilih yang stabil, itu tidak ada uangnya. Karena semua orang akan ke sana. Yang 99% sukses. Semua orang akan ke sana. 99 dari 100 orang akan ramai-ramai ke sana. Itu sudah tidak ada uangnya. Jadi kalau kita mau menghasilkan banyak uang, menjadi sukses secara finansial, pilih yang tingkat kesuksesannya hanya 1%. Ya, jadi yang jawab 1, selamat ya. Yang jawab 99%, mohon maaf, Anda masih salah. Semoga lain kali lebih beruntung. Jadi kalau mau sukses, pilih yang 1%. Saya kasih contoh ya. Yang 99% tingkat kesuksesan itu adalah apa? Menjadi seorang pegawai. Artinya, Anda hari ini kerja, Anda dibayar 8 jam. Anda kerja 10 jam, Anda dibayar 10 jam. Itu tingkat kesuksesannya 100%. Betul? Nggak mungkin dong Anda kerja 10 jam dibayar 1 jam. Anda bisa demo, ya. Nggak bisa itu kan. Itu yang dibilang dengan employee atau karyawan atau pegawai. Tingkat kesuksesannya tinggi. Artinya sudah pasti di akhir bulan Anda dapat gaji sesuai jam yang Anda kerja. Apalagi kalau Anda kerjanya secara salary ya, tiap bulan sudah rata. Itu 100%. Jadi kalau Anda terus melakukan hal tersebut, itu tidak ada uangnya. Tapi di Atomi, tingkat kesuksesannya hanya 1%. Ya, ini si Johan Hilpak yang bilang 1% di Atomi kesuksesannya. Makanya dari 100 orang, mungkin hanya 1 orang yang mau menjalankan bisnis. Betul? Dari 100 orang hanya ada 1 yang mau menjalankan bisnis. Jadi malam hari ini ada 200 orang lebih. Kita ini adalah yang 1%. Ya, selamat kepada kita semua. Kita ini adalah minoritas. Orang-orang yang mau menjalankannya menjadi orang yang sukses. Ini adalah 1%. Selamat kepada kita semua. Jadi kalau kita mau sukses apa? Pilih yang 1%. Artinya kita tidak yakin nih. Saya bisa sukses apa enggak di Atomi. Saya seperti itu. Waktu awal-awal saya nggak yakin akan kesuksesan saya sendiri.
Tapi ingat, saya tidak percaya akan kegagalan saya. Karena yang saya yakini adalah kesuksesan. Jadi jangan kita meyakini kegagalan. Kalau Anda meyakini kegagalan, sudah pasti Anda sesuai keyakinan Anda gagal ya. Jadi Anda harus investasikan, ini kata kuncinya, semua. Investasikan apa? Energi Anda, keringat Anda. Kalau bisa ya, secara morfologi adalah darah Anda. Investasikan semua energi dan keringat dan darah. Kalau Anda betul-betul mau sukses, tidak ada yang setengah-setengah. Ya, ada orang yang hanya setengah-setengah. Aduh, nanti deh. Saya masih sibuk nih kerjaan. Ya berarti dia energinya masih ke kerjaan dia. Keringat dia masih ke kerjaan dia. Untuk orang seperti ini tidak akan sukses. Orang-orang yang sukses di Atomi, dia menginvestasikan semua. Walaupun kerjaan dia bagus, walaupun dia punya bisnisnya bagus, tetap dia kerjakan semuanya. Karena dia berasa, kalau saya tidak sukses di Atomi, kalau saya tidak investasikan semuanya, saya tidak akan sukses. Ya. Jadi itu sikap yang CEO Han Gilpak kita mau. Yang berikutnya, Anda harus gigih. Terus maju dengan kegigihan dan dengan iman untuk dewasa. Artinya di Atomi kita tidak bisa stay sebagai baby selamanya. Ya, Anda mungkin tidak tahu skill presentasi. Ya, Anda mungkin tidak tahu cara ngomong ke orang. Tidak tahu cara ini itu. Nggak apa-apa. Di awal-awal kita semua ini seperti bayi ya. Mau berdiri jatuh. Nanti mau berdiri lagi jatuh. Tapi kalau bayi udah 10 tahun belum bisa jalan, itu apakah dia dewasa? Enggak kan? Bayi itu nanti bisa jalan, mungkin dia merangkak dulu, dari merangkak dia coba berdiri, jatuh, lama-lama dia bisa berdiri, lama-lama dia bisa mulai 1 langkah, 2 langkah, nanti jatuh, lama-lama bisa lari. Itu adalah bayi. Di Atomi juga sama. Kita harus dengan kegigihan dan keyakinan terus maju supaya kita bisa jadi dewasa. Artinya kalau Anda belum bisa presentasi, belajar. Anda tidak bisa ngomong, belajar. Semua bisa dipelajari ya. Jadi kita harus at some point harus dewasa. Oke. Saya mau tutup dengan ini ya. Ada 3 hal yang kita bisa ambil untuk bisa menjadi sukses. Yang pertama adalah independence. Artinya kita tidak bergantung atas orang atau atas apapun. Kita ini berdikari, itu yang dibilang dengan independence ya. Jadi besar atau kecil sebenarnya bisnis di Atomi ini? Coba ketik di chat. Saya mau tanya nih. Menurut Anda Atomi ini bisnis yang besar atau bisnis yang kecil? Besar, besar, besar. Sangat besar ya, thank you. Besar banget, huge. Siapa yang bilang huge? Ya, itu lebih dari besar ya, Debbie ya. Oh, ada yang bilang kecil. Bu Ani, Bu N. Oke. Sekarang semua pada jawab besar. Saya mau tanya dengan yang bilang kecil ya. Kenapa Ibu bilang kecil? Coba. Ada yang bilang tergantung mindset masing-masing. Oke. Sangat besar ya. Hanya 1 orang yang bilang kecil. Oke, saya menarik nih. Bukan saya mau ini ya. Saya mau belajar, mau pengen tahu gitu. Karena hanya tergantung dari diri sendiri. Oke, ya. Oke, terima kasih jawabannya. Tadi ada 2 orang berarti. Tergantung mindset masing-masing ya. Betul. Ini tergantung kitanya. Kalau kita pikir bahwa Atomi bisnis yang kecil, menjadilah sesuai keyakinan kita. Betul kan? Mengikuti keyakinan. Yakin akan bisnis Atomi kecil, jadilah kecil. Yakin akan bisnis Atomi besar, jadilah besar. Saya kasih tahu. Atomi bisnis yang besar. Kenapa besar? Siapa yang nggak percaya penghasilan Atomi bisa 500 juta per bulan? Siapa yang belum percaya? Ketik 1 kalau yang belum percaya. Saya pengen lihat. Kalau yang belum percaya Atomi bisa menghasilkan 500 juta per bulan, ketik 1. Ada yang nggak percaya? Nggak ada yang, oh ada yang bilang 1, oke. Ada yang percaya
Kalau Atomi ini hanya bisa menghasilkan 1 juta per bulan, itu orang yang berpikiran bahwa ini adalah bisnis yang kecil. Karena orang-orang yang sudah menghasilkan 500 juta per bulan bukan hanya 10 orang. Bukan hanya 11-12 orang. Sudah puluhan mungkin ratusan orang. Jadi di Atomi ini sudah banyak yang sampai di plafon. Artinya penghasilan dia sudah di plafon. Sebagai Royal Master. Sebagai Auto Royal Master sudah bisa 500 juta per bulan. Nggak harus Imperial Master. Jadi orang-orang yang belum mengerti bahwa, oh saya pikir ini Atomi bisnis yang kecil. Berarti dia belum melihat Atomi sebagai perusahaan yang besar. Mereka kurang ke seminar ya. Jadi bawakan. Seperti ini ya, ada beberapa yang jawab satu, artinya mereka masih pikir Atomi bisnis yang kecil. Coba Ibu Sheni, Ibu Nirwana, ikuti seminar, ikuti Success Academy sesering mungkin ya. Semoga nanti kita ketemu lagi berapa bulan, jawabannya sudah besar. Karena Atomi adalah bisnis yang besar. Kalau ya Anda yang baru berpenghasilan 800.000 ya, 1 kali pairing, atau yang masih 290.000, baru 1 kali pairing yang level 10.000, jangan khawatir. Anda terus jalankan. Karena suatu hari Anda bisa menjadi 2 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, 20 juta, 100 juta. Lama-lama kita menjadi 500 juta. Ini sudah banyak. Leader-leader Anda sudah membuktikan, 9 leader yang tergabung dalam vision meeting ini, kita penghasilannya bukan hanya 1-2 juta. Ada yang 20 juta, ada yang 40 juta, ada yang 80 juta, ada yang 100 juta, ada yang lebih dari 100. Ini sudah kami buktikan. Jadi sering-seringlah, seperti saya tadi bilang konsultasi dengan orang yang sudah menjalankannya dan sudah sukses. Jadi Anda bermindset seperti mereka. Bukan seperti orang-orang yang kita ketemu di pasar. Aduh, Atomi susah. Saya mau dapat 300.000 PV aja tuh nggak nyampe-nyampe. 1 kali pairing 800.000 aja nggak nyampe-nyampe. Nah, kalau Anda berkonsultasi dengan mereka, Anda punya pikiran seperti mereka. Bisnis yang kecil. Oke. Yang kedua, hidup itu harus rubah 180 derajat. Ini yang dibilang dengan 8 step to success, 8 langkah kesuksesan. Kemarin 4 darah sudah membawakan ini ya. 8 langkah kesuksesan. Itu kita pelajari. Karena hidup kita tidak bisa yang sama mengharapkan perubahan. Hidup kita harus merubah 180 baru kita bisa mendapatkan perubahan. Anda harus buat keputusan untuk diri Anda, bukan untuk orang lain. Anda harus mengambil kepemilikan atau ownership atas bisnisnya Anda sendiri. Bukan sponsor Anda. Ini adalah bisnisnya Anda. Betul? Anda dikasih shopping mall online Atomi, ini Anda yang pemilik. Bukan sponsornya Anda yang pemilik. Dia punya ID-nya dia sendiri. Dia punya store-nya sendiri. Anda yang punya store-nya Anda. Bisnis Anda adalah kepemilikan Anda. Jadi Anda harus buat keputusan. Ya, bisnis Atomi ini adalah bisnisnya saya, bukan bisnisnya upline, bukan bisnisnya downline saya. Oke, itu adalah keputusan yang tegas. Lalu, siapa pemilik dari kehidupan Anda? Itu harus jelas. Karena Anda harus bangunin Superman atau Superwoman yang di dalamnya Anda. Yang sedang tidur nih. Kita semua ini punya Superman, Superwoman di dalam. Cuma masalahnya mereka masih ngorok. Masih tidur, sleeping beauty. Bangunin. Setelah dia bangun, Anda akan lihat luar biasa dampaknya. Ya. Jadi, segala sesuatu itu sangat-sangat mungkin untuk manusia. Coba Anda lihat, kilas balik 10 tahun yang lalu. Ada nggak Zoom seperti ini? Mungkin dengan Skype ada ya, tapi tidak secara global seperti Zoom hari ini. Handphone Anda, smartphone Anda. Coba bayangin 10 tahun yang lalu Anda masih mungkin ada yang pakai Nokia pisang ya, atau BlackBerry. Belum bisa smartphone-smartphonean pakai WhatsApp, telepon-teleponan gitu. Semua masih mesti pakai telepon. Jadi manusia ini semua itu mungkin. Yang penting apa? Kita harus put the mind. Artinya kita harus betul-betul pikirkan, karena dengan kita pikirkan dengan full, kita bisa melakukan segala sesuatu. Oke? Yang berikutnya, kalau Anda berpikir mustahil, Anda akan buat alasan. Sudah pasti itu. Kalau Anda maka tadi saya tanya, Atomi itu bisnis yang besar atau yang kecil? Apalagi kalau Anda bilang, ini bisnis yang mustahil. Sudah pasti Anda bikin alasan. Alasannya A sampai Z ya. Anda akan bikin itu semua alasan. Dan berikutnya, jangan
bergantung dengan orang lain. Itu kuncinya. Jadi Anda harus berdikari. Sponsor Anda tidak mau ajarin Anda atau hilang nggak tahu kemana. Jangan bergantung dengan mereka. Kesuksesan kita bukan ditentukan oleh sponsor kita. Kita bisa sukses dengan atau tanpa sponsor. Ingat, kita itu ID nomor 1. Kita adalah CEO dari Atomy punya website kita, online store kita. Ya, jangan bergantung atas siapa-siapa. Itu kuncinya. Anda mewakili keluarga Anda, ya. Jadi Anda harus pikir, ini sering kita lihat video dari Han Gil Pak, dia bilang gini, kalau Anda mau menjalankan Atomy, jalankanlah untuk siapa? Keluarga Anda. Untuk orang-orang yang Anda cintai dengan kata lainnya ya. Jadi kalau Anda mau jalanin Atomy, pikirkan siapa yang Anda kasihi, siapa yang Anda mau berkati. Lihat ke mereka, kalau Anda tidak sukses, mereka yang sengsara. Itu, kita harus mewakili keluarga atau yang orang kita cintai. Kita harus jalani dari dalam dengan melibati diri kita di dalam bisnis ini, maka Anda akan melihat perkembangan yang luar biasa. Jadi kita harus self-driven. Self-driven artinya gini, kita akan hadir ke meeting karena siapa? Diri kita. Kita akan presentasi karena diri kita sendiri. Kita akan ikut seminar karena diri kita sendiri. Bukan karena kita dipaksa oleh upline. Bukan karena kita diiming-imingi, dikasih hadiah oleh sponsor upline kita. Kalau kamu meeting saya kasih vitamin C ya. Bukan. Kita meeting karena kita mau involve, kita mau terlibat dalam bisnis ini ya secara aktif supaya kita bisa melihat perkembangan yang luar biasa. Itu kuncinya, self-driven. Lalu kedua, ini adalah kunci kedua untuk sukses. Expertise itu seperti keahlian. Ya. Jadi Anda harus jago dalam bidang apa untuk bisa berhasil. Oke? Karena di Atomy kita sudah diberikan produk yang luar biasa. Produk yang absolute quality, absolute price. Artinya apa? Kualitas yang mutlak, harga yang mutlak. Uang yang sama kita bawa ke online shop manapun juga, ke mall manapun juga, kita tidak bisa dapat produk yang sama. Itu yang dimaksud dengan absolute quality, absolute price. Mungkin bisa dapat kualitas yang lebih rendah dengan duit yang sama. Tapi di Atomy, uang yang kita berikan ke Atomy, kita sudah tidak bisa dapatkan produk yang kualitasnya sama atau lebih baik. Itu kuncinya. Artinya, produk yang Atomy berikan, ini sudah yang the best. Produk akan menjual dirinya sendiri, ya. Karena orang yang sudah memakai hemohim, sudah pasti dia tidak akan stop hemohim. Apalagi kalau gula darahnya sudah sembuh, darah tingginya sembuh, ya, atau kankernya sembuh. Ya, ini sekali lagi, hemohim bukan obat. Ini bisa membantu pemulihan. Orang-orang yang sudah sembuh ini, dia tidak akan stop hemohim. Dia beli karena memang kualitasnya the best dan dia dapat value-nya. Kesehatannya baik kembali, ya. Nah, itu yang dimaksud dengan absolute quality, absolute price. Artinya kita harus jago dalam bidang apa? Produk sudah perusahaan take care. Kita sudah tidak usah pusingin lagi. Produk sudah the best. Setiap produk yang keluar yang baru itu sudah the best of the best. Kita sudah tidak perlu riset-risetan lagi ya. Nggak usah pelajari. Sudah percaya aja itu sudah the best. Artinya kita harus jago dalam apa? Buka mulut kita. Cukup buka mulut. Mulut kita ini adalah tokonya kita. Toko Atomy-nya kita. Kalau kita tidak pernah buka mulut, ya artinya toko kita tutup. Kita buka 1 jam, toko kita buka 1 jam. Kita ngomong 8 jam, kita buka toko 8 jam. Jadi kita harus jago dalam hal buka mulut. Itu saja. Itu saja cukup. Ya. Tapi pertanyaan saya, apakah Anda bisa sukses hanya dengan produk tadi? Nggak bisa. Anda tidak bisa sukses walaupun produknya absolute quality, absolute price. Tapi kalau sistemnya tidak baik, Anda tidak akan sukses. Ya, tidak akan sukses hanya dengan produk saja. Produk mau sebagus apapun, kalau sistemnya berantakan, pembayaran komisinya amburadul ya. Tahu-tahu bulan ini saya nggak dapat komisi atau komisi saya kurang. Member akan marah. Coba Atomy, ada nggak yang telat bayar? Kecuali kalau Anda belum verifikasi. Sudah pasti Anda belum dibayar. Kalau verifikasi Anda lengkap, sekali komisi sudah terima, yang berikutnya setiap Selasa komisi akan masuk tepat waktu. Ya. Tidak pernah telat, tidak pernah hilang 1 sen pun. Itulah Atomy ya.
Jadi sistem sukses Atomi juga luar biasa. Itu yang di Atomi. Sistem pelatihannya juga luar biasa. Sukses sistemnya, seminar. Anda lihat seminar Atomi. Luar biasa. Kualitas tentang presentasi produk, luar biasa. Tentang compensation plan, luar biasa. Sukses leader, story-nya, luar biasa. Itu adalah Atomi kita ya. Kita mesti bangga dengan sistem kita. Jadi, keahlian pertama setelah Anda dengan buka mulut, yaitu tadi saya sudah bilang, absolute system. Sistem yang luar biasa yang men-take care semua sistemnya. Jadi kita sudah punya sistem yang luar biasa ini, kita harus nempel ke sistem tersebut seperti magnet. Anda punya magnet, Anda tempelkan gitu ya, zet, langsung nempel kan? Kita harus nempel ke sistem seperti magnet. Tidak peduli Anda baru penghasilannya 290.000, baru 870.000, belum penghasilan sama sekali. Anda harus nempel ke sistem. Jadi kalau ada leader Anda kasih meeting, nempel. Itu adalah sukses sistem kita. Suruh Zoom, ikut. Ada seminar, ayo bisa, ikut. Ada 100% Atomian, nonton. Itu adalah nempel seperti magnet ke sistem. Oke? Yang berikutnya, yang tadi saya sudah sebutkan juga, Anda cukup perlu mulut Anda. Cukup ngomongin. Ngomongin apa Pak Mike? Ngomongin compensation plan, ngomongin produk, ngomongin hemohim, apa saja tentang Atomi. Kalau member tanya ke saya, nggak peduli. Ngomongin aja apa tentang Atomi. Kamu tahu apa tentang Atomi? Tahu 5%, ngomonginnya 5%. Jangan ngomongin 95%. Kamu taunya hanya 5%. Tahu 50%, ngomonginlah 50%. Jangan ngomong 100%. Karena Anda belum ke meeting, belum ke seminar. Belajar lagi supaya bisa 100%. Jadi semakin banyak ilmu yang kita dapat, itu yang kita omongkan. Ya, Anda jago hemohim, ya ngomonginlah hemohim. Ngomongilah apa saja ya, jangan ngomongin COVID, jangan ngomongin tetangga sebelah, jangan ngomongin si ini si itu, jangan buang-buang waktu, ngomonginlah tentang Atomi. Lalu Anda tunjukkan, show the plan, artinya Anda lihat, kasih lihat, saya ya dulu sebelum di Atomi, saya bayar tagihan listrik aja tuh sampai nunggak. Sekarang nih ya, saya kasih lihat ya penghasilan saya di Atomi. Setiap hari Selasa saya dapat duit. Kasih lihat. Nggak apa-apa. Oh Pak Mike, nanti itu nyombong. Siapa yang bilang nyombong? Itu bangga dengan hasilnya kita sendiri. Ya, ya kecuali Anda ngomongnya beda gitu ya. Lihat nih, saya sukses, kamu nggak sukses. Kamu jangan masuk Atomi. Ya itu beda. Anda bukan merangkul mereka masuk. Tapi kalau dengan tujuan Anda menunjuki itu supaya mereka bisa sukses juga seperti Anda, itu harus Anda jalankan. Atau Anda lihat nih. Dulu saya ya tidak bisa misalkan naik motor. Sekarang saya bisa beli mobil. Tunjukin kesuksesan Anda. Karena itu yang supaya bisa kita melihatkan bahwa bisnis Atomi itu nyata. Bukan hanya omong kosong, bukan hanya tong kosong. Leader-leader Anda semua sudah berhasil. Saya yakin mereka juga pernah menunjukkan penghasilan mereka. Ya, kita harus belajar dari pada saat mereka tidak punya penghasilan. Jangan tiba-tiba penghasilan mereka sudah 100 juta, baru ditunjukkan, itu sudah telat. Jadi tunjukkan, kalau di member saya, di grup saya tunjukkan waktu saya masih penghasilan hanya 1 kali pairing 870.000. Ini loh penghasilan saya. Ini loh penghasilan saya di 1 tahun. Ini loh penghasilan saya di 2 tahun, di 3 tahun, di sekarang. Mereka bisa lihat perjalanan Pak Mike ini gimana. Jadi mereka akan terus nempel seperti magnet. Tapi kalau Anda seorang leader, nanti deh saya tunjukin pada saat penghasilan saya 20 juta. Ya orang nggak percaya, oh mungkin kamu memang jago di MLM. Tapi kalau saat Anda tunjukkan dari Anda masih nol, itu luar biasa powerfulnya ya. Dan berikutnya, Anda terus marketkan Atomi dengan mulut Anda. Mulut Anda adalah tokonya Anda. Karena mereka akan mengikuti langkah jejak sponsor atau Anda. Orang-orang di bawah Anda melihat Anda sebagai apa? Leader. Mereka akan mengikuti setiap langkah. Kaki kiri maju, mereka akan maju kaki kiri. Kaki kanan maju, mereka akan maju kaki kanan. Ini adalah langkah yang mereka ikuti. Jadi kalau langkah Anda ke kiri, ke kanan tidak pernah lurus, ya ikuti. Mereka akan ikuti seperti itu. Hati-hati. Anda sebagai leader, hati-hati. Anda harus terus bertemu dengan orang-orang baru.
Ini adalah, Atomi itu adalah numbers game. Ada yang bilang, Mike susah Atomi, jalaninnya susah. Saya tanya ke dia, kamu sehari ketemu berapa orang? Enggak pernah ketemu siapa-siapa. Sekarang kalau kamu tidak ketemu dengan orang baru, gimana kamu bisa berhasil? Kamu misalnya udah ada 5 member, kamu berkutik di hanya 5 member ini terus ya. Nggak pernah ketemu orang baru, gimana Anda bisa sukses? Jadi semakin banyak orang yang kita bertemu, orang-orang baru ini, semakin tingkat kesuksesan kita semakin tinggi. Ya kan? Seperti Anda ke kasino ya, main kasino. Anda lempar dadu. Berapa sering Anda lempar adalah berapa sering yang Anda harapkan keluar. Anda keluar satu kali ya nggak mungkin angka yang Anda inginkan keluar. Semakin Anda sering lempar, semakin sering keluar. Ini hanya numbers game. Anda mau sukses, Anda sharingkan semakin banyak orang, Anda pasti sukses. Jangan berpikir kalau orang tolak Anda langsung berpikir, oh saya ini orang yang tidak mampu, atau kemampuan saya terbatas, atau apa ini. Jangan berpikir negatif tentang diri Anda. Ya, karena Anda perlu belajar, lalu pada saat Anda sharingkan, Anda sedang menceritakan hal yang mereka belum tahu. Jadi kalau mereka menolak Anda, artinya mereka belum tahu apa yang Anda sudah tahu. Ngerti ya? Jadi kalau Anda misalnya udah ikut meeting, seminar, ilmu Anda sudah 75%. Anda sharingkan Atomi, sharingkan visi, showing the plan. Lalu orang ini nolak. Karena kenapa? Pengetahuan mereka belum 75% seperti Anda. Mereka hanya 5%, mungkin 0%. Makanya dia bilang Atomi itu jelek, itu hanya MLM. Karena mereka tidak tahu seperti yang Anda tahu. Jadi jangan feel bad gitu ya. Jangan, aduh orang itu nolak saya. Lalu Anda berpikir ya memang saya ini nggak mampu. Salah besar. Karena orang tersebut belum mengerti levelnya dengan yang kita ini ya. Terus positif. Jangan berpikir Anda sudah kalah kepada siapapun yang Anda bicarakan. Sebelum Anda ngomong, Anda sudah berasa, aduh nanti dia tolak saya. Ya, jangan punya mindset seperti itu. Ngomong saja. Dia tolak saya sih nggak apa-apa. Berarti pengetahuan dia belum seperti saya. Ya. Nah, kalian kedua adalah hubungan. Semakin hubungan Anda baik dengan member-member Anda, leader, sponsor, atau siapapun Anda semakin bisa suksesnya lebih cepat ya. Jadi Anda harus keluar dan bertemu dengan orang. Semakin seringlah Anda senyum ya. Jangan murung terus mikirin kenapa ya PV saya nggak naik-naik, kenapa ya Jangan. Senyum. Senyum selebar-lebarnya. Itu yang dimaksud supaya pada saat Anda ketemu orang, mereka bisa merasakan, ih orang ini kok happy ya di Atomi ya. Kalau Anda tiap hari murung, mikirin nasib ya, nggak jadi sales master atau nggak jadi auto sales master, orang akan lihat Anda, member Anda akan lihat Anda, kenapa kamu murung? Apakah di Atomi itu begitu sulitnya sampai kamu murung setiap hari? Jangan ya, smile, ketemu orang smile, senyum, hahaha, happy saja di Atomi ya. Untuk bisa menjadi Diamond Master, Anda perlu berapa? 2 sales master setiap kaki ya. Jadi kalau Anda tidak punya hubungan di 2 kaki tersebut, artinya misalkan satu kaki yang bangun adalah leadernya Anda, upline-nya Anda. Anda tidak kenal siapa-siapa di kiri atau kanannya Anda, satu kaki Anda. Pada saat Anda mau menjadi diamond, Anda bingung. Siapa ya yang di satu kaki ini yang tidak saya kerjakan? Makanya Anda harus punya hubungan di 2 kaki. Kita adalah sistem binary, bukan winery, bukan satu kaki. Dan yang ketiga adalah kita harus membuat kopi dari diri kita sendiri, duplikasi diri kita sendiri ya. Jadi yang pertama, kalau partner atau bisnis partner Anda tidak seperti Anda, apakah Anda bisa sukses? Anda misalkan gini, Anda lihat di kaca, Anda tanya, kalau leader atau partner saya seperti orang yang di kaca itu, saya sukses gak ya? Jawabannya Anda yang sendiri yang jawab. Kalau jawabannya, saya nggak sukses. Anda rubah diri Anda dulu. Oke? Tapi kalau jawabannya, yes, saya pasti sukses. Berarti Anda sudah di jalur yang betul. Kalau Anda masih ngaca dan masih bertanya, oh orang yang di kaca itu nggak bakal bikin saya sukses. Anda harus berubah. Karena Anda merupakan copy master daripada member-member Anda. Ya, Anda tukang bohongin orang, nanti member-member leader Anda tukang bohongin membernya mereka. Tukang manipulasi, mereka juga akan memanipulasi. Jadi Anda harus menjadi copy atau copy master dari grupnya Anda. Nah, ini adalah tip yang terakhir. Ketiga adalah confident, rasa percaya diri.
Anda perlu partner yang confident juga. Kalau Anda sendiri nggak yakin ya, saya pernah tanya satu member saya, kamu yakin nggak akan keberhasilan kamu di Atomi? Terus dia jawabnya apa? Nggak yakin. Saya bilang, karena jawaban kamu itu, makanya kamu di posisi saat ini. Dia sudah 3 tahun bersama-sama dengan saya. Saya jadi sales master, dia jadi member, masih member. Saya naik diamond master, dia masih member. Saya naik Sharon Rose, dia masih member. Apakah pairing setiap hari? Sebulan saja 1 kali sudah bagus. Karena keyakinan dia seperti itu. Saya tanya, kamu yakin gak akan sukses kamu di Atomi? Saya gak yakin. Itu jawaban dia. Terus saya cerita ke dia. Kalau Anda seorang jenderal, perang, memimpin ribuan prajurit, ayo kita maju, kita serang ya negara tersebut. Lalu di tengah-tengah, lagi perjalanan, satu prajurit tanya ke jenderal, Jenderal, apakah Anda yakin kita bisa menang pertempuran ini? Lalu jenderalnya bilang, nggak yakin. Saya sendiri juga nggak yakin. Nah, Anda berpikir apakah prajurit ini pas sampai di medan perang, dia bakal perang habis-habisan? Mereka akan kabur, mereka akan mundur. Pasti itu, karena jenderalnya sendiri tidak yakin. Jenderalnya sendiri tidak yakin dan percaya dia akan menang pertempuran tersebut. Atomi ini adalah medan perang, ya. Ini bukan Atomi itu bukan tempat kita berdangsat, bukan tempat kita apalagi datang kondangan, bukan. Ini medan perang. Di luar ini seperti medan perang. Kita akan ditolak sana sini, di reject, dikucili, dibenci sana sini. Ini medan perang. Kita ini adalah jenderal-jenderal. Jadi kalau ada partner tanya, Jenderal, apakah kita pasti akan menang pertempuran ini? Pasti yakin 100% saya akan menang. Itu adalah confidence level daripada leaders. Jadi leader-leader saat ini yang ada di dalam grup ini, tanya ke diri Anda yakin nggak Anda sukses di Atomi? Kalau jawaban Anda belum yakin, perbaiki. Sampai jawaban Anda, yakin 100% saya akan sukses. Nah, itu confident level yang kita perlu miliki. Karena mereka akan menduplikasi ya apa yang Anda lakukan. Ya, saya harap semua yang hadir di malam hari ini di acara Vision Meeting, semoga bisa terinspirasi ya atas materi yang saya bawakan. Dan ini harus kita refleksikan setiap hari. Anda lihat progresnya Anda ya. Ngomong, konsultasi ke upline leader Anda ya. Ke upline atau leader yang sudah sukses di Atomi, perjalanan Atomi. Dan Anda konsultasi sering-sering ke mereka. Kalau Anda kurangnya di confidence level, gimana ya saya bisa punya confidence level yang lebih baik? Tanya ke mereka. Atau mungkin Anda tidak punya relation yang bagus dengan member Anda. Tanya mereka, gimana saya memperbaiki relationship atau hubungan dengan member-member saya. Atau yang pertama mungkin saya nggak mau nempel ke absolute system. Nah, caranya gimana? Nah, Anda konsultasikan ke mereka. Ya. 구독, 좋아요 눌러주세요.